Shalom dan selamat pagi bagi kita semua jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang berjumpa dengan Anda di ibadah online tanggal 23 Mei tahun 2021. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat karena kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Pada pagi hari ini atau pada minggu ini kita akan merayakan Hari Orang Tua. Dan mari kita memberikan yang terbaik bagi orang tua kita. Oleh sebab itu saya mengatakan pada setiap orang tua dan bagi setiap jemaat yang sudah menjadi orang tua, Happy Parents Day bagi Anda, selamat Hari Orang Tua, dan doa saya adalah kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu melimpah bagi setiap orang tua yang ada. Amin. Saya akan tampilkan di layar untuk petugas minggu ini, dan kiranya setiap petugas yang dipercayakan menyiapkan hati dan diri untuk sama-sama melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan begitu juga akan tampil di layar untuk nomor rekening untuk persembahan secara online. Dan jika saudara mau memberikan secara cash atau tunai, saudara langsung dapat memberikan kepada bendahara gereja. Dan biar kita memberikan persembahan dengan sukacita dan dengan tulus hati. Saudara-saudari, satu ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua, yang diambil dari Keluaran Pasal 20 ayat 12 yang berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita bersyukur pada Tuhan Allah kita yang memberikan satu perintah yang baik, di mana Tuhan ingin memberkati kita dengan luar biasa, dengan cara kita menghormati dan mengasihi orang tua kita. Amin. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita sama-sama menyiapkan hati dan jiwa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Begitu juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom dan selamat menikmati ibadah minggu ini. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita mau datang terus bersyukur atas kasih dan anugerah daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terus datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau membaca responsoria, kita mau baca yang bagian S, nanti kita baca bersama-sama, dan yang bagian ada tulisan Bapak dibaca oleh kaum bapak-bapak, dan yang bagian Ibu dibaca oleh kaum Ibu ya. Mari kita sama-sama membaca responsoria. Ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Di hadapan-Mu Tuhan yang Maha Kudus, kami sadar akan pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami tidak taat pada firman-Mu dengan tidak menghormati orang tua kami. Bahkan tak jarang kami memberontak. Ampunilah kami Tuhan ketika kami kehilangan kesabaran dan membangkitkan amarah dan dendam dalam hati anak-anak dan pasangan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mencintai anak-anak kami. Karena mulut kami sering menghina dan berucap kutuk. Tangan kami terlalu cepat untuk memukul.
Entah berapa tangisan yang keluar dari hati anak-anak dan pasangan kami. Kami menodai kasih sejati bagi mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Kita bersyukur karena kasih anugerah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam hari-hari kita yang telah Tuhan berkati. Kita mau terus datang memuliakan Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan kita. Kau Bapa yang setia, Tak pernah sedetik kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus.
sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Allah yang benar-benar sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus datang memuliakan nama-Mu, memuji Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami terus berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kami terus mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap daripada kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami dan semua keluarga kami untuk selalu setia melayani-Mu ya Bapa. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga hidup dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu.
keluarga kami ya Tuhan. Engkau jadikan berharga di mata-Mu ya Tuhan. Satukanlah setiap daripada kami ya Tuhan. Berkatilah setiap keluarga kami Bapa, agar kami bisa menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Keluargaku, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita merayakan hari penghormatan kepada orang tua. Suatu hari yang penuh dengan sukacita, satu hari yang seharusnya kita rayakan untuk mengingatkan kembali kepada kita, supaya apa yang kita rayakan tidak tinggal hanya dirayakan. Maka pada malam hari ini, atau pada siang hari ini, saya mengambil satu tema, yaitu di dalam kasih menghormati orang tua. Dan juga di dalam tema ini, di dalam kasih menghormati anak-anak. Dalam bahasa Tionghoa itu hanya 3 kata, yaitu ai, zhong, xiao. Sebelum kita melanjutkan untuk renungan kita berdoa dulu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini waktu kami merayakan tentang menghormati orang tua, sekali lagi Dikau menuntun kami, Dikau memberikan kepada kami semangat dan disegarkan kembali untuk benar-benar dapat menghormati orang tua yang kami kasihi. Dan juga orang tua dapat menghormati anak-anak mereka yang mereka kasihi. Tuhan pimpin hamba-Mu supaya menyampaikan firman-Mu hanya bersandar kepada Roh Kudus. Dan biarlah Tuhan semua itu dapat menjadi suatu berkat, dosa-dosa kami Dikau ampuni. Demi anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nas Alkitab yang mau kita baca pada hari ini, yaitu tertulis di Keluaran pasal 20 ayat 6 dan 20 ayat 12. Keluaran pasal
yang ke-6, Keluaran pasal 6 ayat 1, yaitu juga ada tertulis di dalam Efesius pasal 6 ayat 1 dan di Keluaran pasal 20 ayat 6 dan 12. Saya membaca dulu yaitu yang ada di Efesius. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari Injil. Kalau kita melihat di Keluaran, kita akan membaca satu ayat lagi, yaitu supaya kamu berbahagia dalam panjang umur di bumi. Ini adalah ayat 3 yang penting sekali. Ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, sewaktu kita mengatakan menghormati orang tua, dengan sendirinya langsung kita kembali teringat, kembali terbayang kepada Keluaran, yaitu yang ada di pasal 20 tentang 10 hukum Tuhan. Maka di 10 hukum Tuhan itu, di ayat yang ke-6, di situ jelas mengatakan kepada kita, yaitu kita harus menghormati orang tua, harus berpegang pada perintah-perintah ataupun suruh ataupun apa yang disampaikan oleh orang tua. Tetapi jikalau kita lihat di dalam 10 hukum itu didasari, fondasinya, dasarnya itu adalah pada ayat 6, yaitu di Keluaran ayat 6 pasal 20. Di situ mengatakan kepada kita, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Berarti di dalam hukum 10 itu adalah hukum yang berdasarkan kepada kasih. Kalau tidak berdasarkan kasih, hukum itu tidak akan lagi berarti. Maka pada hari ini, waktu kita mau merenungkan tentang hormati orang tua, dasarnya yang paling utama, dasar yang tidak boleh tidak ada, yaitu berdasarkan kasih yang datangnya daripada Tuhan. Pada hari ini saya akan bersama-sama dengan kita untuk merenungkan tentang hormati orang tua dan orang tua juga menghormati anak-anaknya. Pertama sekali yaitu anak-anak harus mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Anak-anak harus mendengarkan arahan-arahan orang tua kepada anak-anaknya. Maka di sini itu dengar itu penting sekali. Kita mengetahui banyak sekali orang tua itu menjadi begitu resah. Di dalam hati mereka itu merasakan suatu ketidaktenangan karena apa yang mereka sampaikan kepada anak-anak mereka itu tidak didengarin. Untuk itulah kita selalu dapat mendengar orang tua selalu berkata, anak-anak saya tidak mau mendengar kata-kataku. Maka hari ini mereka sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi kita harus perhatikan, mendengarkan orang tua. Maka orang tua harus menyampaikan
nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk dan lain-lainnya kepada anak-anaknya itu adalah berdasarkan kasih. Melalui kasih mereka menyampaikan kepada anak-anak mereka apa-apa yang harus mereka anak-anak itu perhatikan. Dengan demikian, kalau orang tua itu di dalam hati anak-anaknya tidak ada kasih, sudah pasti anak-anaknya itu sangat sulit untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Untuk itulah kita sebagai orang tua, kita harus coba bertanya kepada diri kita. Apakah kita menyampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di dalam pertumbuhannya berdasarkan kasih atau tidak? Kalau tidak ada kasih, tanpa kasih, kita akan mengalami kegagalan dari satu ke yang kedua, akhirnya menjadi berantakan. Inilah yang pertama, anak-anak harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua untuk kebaikan mereka, untuk keberhasilan mereka. Sekali lagi, sebagai anak-anak ataupun orang tua, mendengarkannya itu di dalam kasih. Yang kedua, sudah mendengarkan anak-anak itu harus turut, taat. Kalau hormati itu hanya sekedar di mulut, kalau hormat itu hanya sekedar untuk dipertontonkan, maka tidak akan mendatangkan hasil yang diinginkan, berkat yang dirindukan. Maka dengan demikian, waktu kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua kita, dengar sini bukan asal kita dengar. Kita dengar dengan perhatian, dengar dengan cermat. Maka dapat mendengar dengan perhatian, dengan cermat, itu ada di dalam kasih. Saya ambil contoh. Waktu sepasang muda-mudi mereka itu berpacaran, mereka begitu serius mendengarkan apa yang dikatakan oleh pasangan mereka. Mereka begitu serius untuk menganalisanya. Akhirnya mereka merasakan suatu kemanisan yang luar biasa. Demikian juga waktu kita mendapatkan surat dari pacar kita atau orang yang kita kasihi. Kita bukan asal-asal baca, tetapi kita dengan cermat untuk menganalisa, mencermati apa yang ada dalam surat itu. Dan dalam surat itu ada sesuatu yang mau kita wujudkan, kita dapat wujudkannya dengan baik karena kita sudah mendengarkan, mencermati, dan akhirnya kita bisa jalankannya itu dengan hasil yang kita inginkan, yaitu mendatangkan berkat. Untuk itulah anak-anak yang sudah mendengarkan orang tua mereka, mereka mewujudkan apa yang mereka dengarkan itu juga harus berdasarkan kasih daripada Tuhan. Melalui kasih Tuhan, apa yang mereka dengarkan itu begitu jelas dan begitu terang di hadapan kita. Dan dalam kasih apa yang kita dengarkan itu, kita wujudkannya penuh dengan sukacita, karena di dalamnya itu ada kasih. Demikian juga kepada orang tua. Kita sering menyampaikan kepada anak-anak supaya mereka dengarkan kita, tetapi kita juga harus mendengarkan anak-anak kita. Seringkali kita dapat melihat orang tua sering tidak mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh anak-anak. Orang tua menganggap mereka masih anak-anak, tidak usah ditanggapi apa yang mereka sampaikan. Tetapi ingat, apa yang mereka nyampaikan itu sebenarnya banyak adalah melalui isi hati mereka yang sedang bertumbuh dengan dewasa. Karena terlalu banyaknya kita tidak mendengarkan apa yang ada pada anak-anak kita. Kita tidak peduli, maka akhirnya anak-anak kita itu juga tidak mau lagi menyampaikan sesuatu untuk didengarkan, karena menurut orang tua tidak akan ditanggapi dan diwujudkan.
Maka dengan demikian sebagai orang tua juga harus ada waktu untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan anak-anak mereka. Demikian juga orang tua, bukan saja anak-anak mau mewujudkan apa yang didengarkan oleh orang tua, tetapi orang tua juga mewujudkan apa yang disampaikan oleh anak-anak mereka. Anak-anak mereka punya kerinduan yang bagus, yang indah. Mereka sampaikan kepada orang tua, tanggapilah dengan baik dan wujudkannya itu, bukan asal mengiyakan tetapi setelah itu lupa. Betapa banyak anak-anak yang kecewa karena orang tua dengar hanya dengar dan wujud tidak diwujudkan. Saya ambil contoh seorang anak waktu dia ulang tahun. Dia sampaikan kepada orang tua supaya ulang tahunnya itu dirayakan dengan suatu perayaan yang berkesan, yang indah, yang penuh dengan sukacita. Anak-anak ini mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam hari ulang tahun itu. Tetapi kadang-kadang orang tua lupa. Karena orang tua tidak dengar dengan baik, hanya dengar-dengar. Maka sampai anak itu waktu merayakan ulang tahun, orang tua lupa. Orang tua tidak tahu hari itu adalah hari ulang tahun anak mereka. Dan mereka tidak dapat mewujudkan ulang tahun untuk anak mereka dengan persiapan yang paling bagus. Coba bayangkan betapa kecewanya anak itu. Karena orang tua tidak mendengarkan. Orang tua tidak mewujudkan apa yang mereka rindukan. Yaitu hal-hal yang positif. Yang membuat mereka bisa sukacita. Untuk itulah ibu, bapak, saudara-saudara sekalian. Kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai anak-anak. Kita harus saling mendengarkan. Saling memperhatikan. Maka dia mendengar itu sebenarnya juga melihat. Melihat apa yang sedang dikerjakan untuk anak-anak. Melihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Demikian juga anak juga melihat orang tua itu apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Apalagi orang tua yang sudah tua. Anak-anak perlu selalu memperhatikan, mendengar dan melihat orang tua yang sudah tua, yang sudah pasti di dalam banyak hal tidak seperti lagi orang tua. Kalau mendengar dan melihat dan sudah itu mewujudkannya di dalam kasih sayang Tuhan, saya yakin banyak orang tua yang sudah berumur wujud, mereka tidak hanya hidup dalam kesu, hidup dalam kesucian, hidup dalam kesunyian, hidup dalam satu dunia yang menurut mereka tidak berarti lagi. Tetapi mereka hidup di usia tuanya penuh dengan sukacita, karena anak-anak mereka mendengarkan mereka. Untuk itulah ibu, bapak, saudara-saudari sekalian. Kalau kita membaca di dalam ayat 1-3 di Efesius yang sudah kita baca tadi. Di situ ada perkataan yang begitu indah untuk kita wujudkan. Pertama sekali, menghormati orang tua itu adalah satu perintah yang di dalamnya itu mendapatkan satu janjian Tuhan untuk kita dapat wujudkannya, yang diizinkan oleh Tuhan, yaitu di dalam hormati orang tua ataupun orang tua menghormati anak itu. Di Efesius pasal 1 ayat 3 itu mengatakan, 1, karena engkau menghormati orang tua, engkau akan mendapatkan berkat Tuhan. Bayangkan, kita semua orang hidup setiap hari sering rindukan ada berkat, ada berkat, ada berkat. Tetapi sebenarnya berkat yang paling baik, yang paling indah bagi kehidupan kita, yaitu berkat yang datang pada Tuhan. Berkat yang datang pada Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah janji kepada kita, yaitu hormatilah orang tua kita dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Saya yakin kita semuanya merindukan berkat Tuhan. Yang kedua, di dalam nas yang kita baca tadi, bukan saja mendapat berkat Tuhan, tetap hidup dalam panjang umur. Sebenarnya kadang-kadang kita pikir hidup panjang umur itu kalau bisa janganlah. Lebih tua lebih susah, lebih tua lebih sunyi, lebih tua lebih sakit karena banyak penyakit dan lain-lainnya itu. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi Tuhan, kalau kita menghormati anak-anak kita,
Kalau kita mengasihi anak-anak kita, kehidupan kita di hari tua, saya yakin tidak akan seperti banyak orang dalam keluhannya. Kenapa? Karena kalau di dalam berkat Tuhan di hari tua juga itu menjadi berkat yang tidak akan kurang. Berkat Tuhan di hari tua yang paling indah, yaitu anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita yang ada seliling kita itu, mengasihi kita, mendengarkan kita, memperhatikan kita, memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan pada hari tua. Dengan demikian saya yakin, di dalam berkat Tuhan yang diberikan, kita akan terhindar daripada banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi orang tua pada masa tuanya. Karena sukacita memenangkan semua penderitaan. Sukacita memenangkan penyakit-penyakit. Sukacita menghancurkan semua kegelapan-kegelapan pada usia Tuhan. Untuk itu, hormatilah anak-anak kita. Dan anak-anak, hormatilah orang tua kita, supaya kita diberkati, supaya kita panjang umur. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kasihi dalam Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kami harus mengakui kami selalu di luar berkat, di luar sukacita, di luar puji-pujian yang begitu kami rindukan. Semua itu Tuhan karena kami meneruskan perjalanan kami di luar kasih yang sudah Dikau janji kepada kami. Terima kasih Tuhan, Dikau sekali lagi memimpin kami pada perayaan hari ini, hormati orang tua, membuat kami sekali lagi dibawa kembali, hormati di dalam kasih, dengar di dalam kasih, wujudkan di dalam kasih, dan hasilnya juga adalah hasil di dalam kasih. Pimpin kami Tuhan, pada hari ini menjadi suatu hari yang penuh sukacita, Dikau memimpin kami kembali lagi ke dalam kesukacitaan yang sudah Dikau janjikan kepada kami. Demi anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. 我们谢谢林立华牧师今天早上给我们证道. Kita berterima kasih kepada Pendeta Fajar Lim yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini di perayaan daripada ibadah orang tua ataupun kebaktian peringatan Hari Orang Tua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah ini kita akan menyaksikan cuplikan daripada video dan mengingatkan bagaimana kita harus menghargai kebersamaan bersama dengan orang tua, dan juga nanti ada persembahan pujian daripada anak-anak kita, dan juga ungkapan-ungkapan terima kasih dan juga rasa sayang daripada anak-anak kita kepada setiap orang tua yang telah membesarkan mereka. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap di antara kita, dan kita bisa dihiburkan atas semua yang dikatakan oleh anak-anak kita. Mari kita menyaksikannya. 这个是你啊？对啊，那这个是妈咪，这是我，然后这个，爸爸，像你小时候有没有跟公公婆婆他们一起拍过照片哦？当然有啊。我不信你不要骗人。不行。不行。这是谁呀？这是公公，这个是爸爸，这是婆婆跟你。嗯。为什么都是小时候的照片呢？长大以后就没有再和公公婆婆一起拍照了呢？而且我们也没有和公公婆婆一起拍过全家福。
爸妈，我们回来了。爸爸，你看，是他这一家。洋洋，我的乖孙啊！我很想你哦。小新，我们先来拍张合照。好啊，来，大家准备好啊！来这边，1、2、3，耶！再来一次。来，拍照了。好啊。弄好衣服。珍惜与亲人团圆的时光，让爱回家。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, mama, engkau yang terbaik. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa妈妈，感谢你们陪我们长大，有你们才有一个家。祝你们幸福、快乐、身体健康。爸爸妈妈，我爱你们。 Hai guys, selamat Hari Ibu buat semua orang yang telah menjadi ibu. Ini adalah mama saya, mama yang
bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Terima kasih untuk Mama, karena Mama telah menjaga kita sampai sekarang ini. Terima kasih sudah menjadi Mama yang hebat untuk kita. Mama tetap sabar menghadapi kita. Dan juga semoga kedepannya saya doakan untuk Mama sehat selalu, panjang umur, dan tunggu sampai suatu saat nanti aku sukses bisa bawa Mama jalan-jalan kemanapun. Dan Happy Mother's Day untuk Mama. Pelukan. Di sini aku mau mengucapkan Happy Parents Day buat semua orang tua yang ada di dunia. Aku bangga memiliki kalian, dimana aku juga terlahir di keluarga Kristen, dan itu yang membuat iman aku bertumbuh sampai sekarang. Terima kasih Papa Mama yang udah membesarkan aku dengan kasih, dan sekarang aku bisa mengapresiasikan kasih itu dengan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan Happy Parents Day. God bless you all. Shalom semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan Happy Parents Day untuk Mama dan Papa dan seluruh orang tua juga. Di sini saya mau mengatakan bahwa saya sangat bangga memiliki orang tua seperti Mama dan Papa karena kesabaran terhadap kelakuan saya agak bandel. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang selalu menjaga saya dan mendidik saya dari kecil sampai sebesar ini. Semoga Mama dan Papa diberikan kesehatan dan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Dan sekali lagi Happy Parents Day untuk Mama dan Papa. Halo, Shalom semuanya. Happy Parents Day untuk setiap orang yang sudah menyandang status sebagai orang tua, baik ayah ataupun ibu. Saya sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa lahir dalam keluarga ini, keluarga yang sederhana di mana saya memiliki ayah dan ibu yang hebat, mama papa yang hebat. Terima kasih karena dukungan kalian selama dari saya kecil sampai saya besar. Terima kasih karena merawat saya dengan begitu penuh dengan kasih. Saya juga sangat mengucap syukur di mana saya punya orang tua yang kerja mencari nafkah hanya untuk memenuhi kebutuhan kami secara jasmani. Saya juga sangat mengucap syukur atas doa-doa yang telah Mama Papa panjatkan dan menyebut nama saya, mendoakan saya. Saya sangat mengucap syukur untuk hal itu. Nasihat, ajaran yang kedua orang tua saya berikan, yang Mama Papa berikan, membentuk saya untuk menjadi saya yang ada pada saat hari ini. Terima kasih, maaf karena saya belum bisa berbakti sama Mama dan Papa. Saya menyayangi kalian semua. Happy Parents Day untuk setiap orang tua. Shalom, terima kasih. Shalom. Oke, shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau mengatakan bahwa saya bangga menjadi anak Papa. Karena selama ini saya merasakan kasih Papa yang luar biasa dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anak Papa juga merasakan hal yang sama. Karena Papa selalu menerima setiap daripada kami, apapun kekurangan kami, Papa selalu menerima dengan kasih-Nya yang besar. Dan juga saya juga selalu melihat Papa selalu berdoa ketika mau tidur dan ketika bangun tidur. Dan saya percaya dukungan dan doa Papa itu yang menjadikan kami ada sampai pada saat ini dengan kehidupan yang lebih baik. Dan juga saya juga melihat suatu pelajaran yang luar biasa yang Papa selalu tunjukkan bagi saya dan keluarga, yaitu adalah kesabaran Papa di dalam hidup ini. Dan Papa juga selalu bilang kalau ada pergumulan, ada masalah, kita harus selalu berdoa sama Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberkati dan memberikan jalan keluar. Dan terima kasih buat kasih Papa dan dukungan Papa. Dan Happy Parents Day buat Papa. Saya mengasihi Papa, saya mencintai Papa, dan kiranya Papa tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati Papa. Dan begitu juga untuk setiap orang tua yang ada, saya mengucapkan Happy Parents Day buat kalian semua. Tuhan Yesus yang selalu memberkati. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari setiap di antara kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya akan mendoakan setiap daripada orang tua dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan yang memberkati,
Tuhan yang pada dasarnya menyertai di dalam segala kehidupan kita dan juga kehidupan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan kepada kami orang tua. Orang tua yang merupakan titipan Tuhan untuk membesarkan kami. Perwakilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yang memelihara, mendidik, besar kami hingga pada kami ada pada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua jasa-jasa daripada orang tua yang ada. Tuhan yang memberkati. Khususnya pada saat ini kami yang menjadi orang tua. Kiranya Tuhan yang mendapatkan hikmat kasih yang daripada Tuhan. Kami didik dan juga membesarkan anak-anak kami. Tuhan yang memberkati dalam setiap kehidupan daripada para orang tua. Di dalam segala pekerjaan dan usaha yang ada. Dan juga pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap anak-anak yang ada. Tuhan, kiranya Engkau menaruh hati di dalam hati para anak-anak supaya anak-anak bisa untuk menghormati dan menyayangi orang tua ketika orang tua masih ada di sisi kami. Dan juga sebagai ungkapan terima kasih selalu menghormati orang tua dan melakukan yang terbaik di dalam hidup. Dan menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk mengungkapkan kasih kami kepada orang tua kami. Tuhan yang memberkati untuk setiap orang tua dan juga setiap anak-anak yang ada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati setiap orang tua yang ada dalam kehidupan, kesehatan dan juga kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Dosa lagi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同用同尊，万有之言，万福。Amin. Mari kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan saja. 但愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，以圣灵的感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari saat teduh. Baik, selamat pagi dan juga selamat hari Minggu, selamat hari orang tua kepada setiap orang tua dan khusus anak-anak. Mungkin hari ini jadikanlah hari spesial kepada orang tua kita dengan mengungkapkan rasa kasih, rasa sayang kepada orang tua, dan mungkin juga bisa pakai waktu entah siang hari ini atau malam hari ini bisa menjamu orang tua, makan bersama, ada satu kebersamaan ya di dalam hari orang tua ini. Tuhan yang memberkati kita, salam, sampai jumpa lagi.